Rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang sarwi pinanggih, hong wilaheng mastu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Minangkani atur hambuka wenganing wicara, sonten iki kula pun mohon tansah ngaturaken wilujeng pinanggih kalih kanal kula, kanal Ki Mohan Channel. Juga penyemak kanal Ki Mohan kawula muda saantero penjuru negeri. Ki Mohan ucapkan selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Apa agendanya sore ini yang akan bisa Ki Mohan bahas, Ki Mohan unggah untuk disuguhkan pada kalian? Sore ini Ki Mohan menjawab pertanyaan dari subscriber, dari adik-adik kita Saka yang menanyakan, Ki, tolong diperjelas cabang-cabang mana saja yang perlu diamankan dengan kain percah itu dan apa manfaatnya, Ki. Sebelum Ki Mohan jawab, ini akan saya ceritakan dulu. Kain percah ini adalah kain limbah sebenarnya adikku. Kain yang sudah tidak terpakai, baik dari limbah rumah tangga juga banyak yang membuang-buang kain percah kayak begini. Dari industri-industri juga banyak yang membuang-buang sisa-sisa kain limbah seperti ini. Nah, ini kita manfaatkan untuk mengamankan bonggol, batang, cabang rantingnya jeruk. Yang mana di video terdahulu memang sudah Ki Mohan katakan kain percah itu bisa, waktu itu dikasih judul apa Mas Kurdi? Kain percah menggantikan uang 9 juta gitu ya? Iya. Begitu judulnya waktu itu, memang betul. Nah, ini karena kalian bertanya kembali, ini malih Ki Mohan ulang juga ndak apa-apa, supaya memperjelas pertanyaan-pertanyaan bagi adik-adikku yang memang kiranya masih kurang paham gitu aja. Nah, kalaupun dipikir harga bambu itu satu batang 15.000 adik-adikku. Padahal untuk menopang satu pohon jeruk itu butuh 2 bambu. Nah, kalau satu bambu harganya 15. Kalau 2 bambu kan 30.000. Kalau kita untuk menopang, untuk mengamankan cabang yang kiranya membahayakan, butuh 2 bambu, berarti membutuhkan uang 30.000. Kalau yang ditonjok itu 100 batang, berarti kan 3 juta sudah uangnya. 3 juta rupiah kalau 100 pohon. Kalau 200 pohon 6 juta rupiah. Nah, kalau 300 pohon seperti di titik yang di sini 300 pohon, berarti butuh bambu untuk penyangga. Kita mengeluarkan uang ya 9 juta mau tidak mau. Karena Ki Mohan diwakili sama kain percah ini. Lah, Ki Mohan ini lo beli satu gelangsi itu cuma 90.000. Berarti kan bener yang dikatakan Ki Mohan. Uang 90.000 bisa mengganti uang 9 juta. Dan ini manfaatnya ada 2 keuntungan untuk memakai kayak begini. Yang pertama, kita untuk mengamankan cabang jeruk yang sudutnya kemiringannya 30 derajat supaya tidak nanti kalau ada hujan angin tidak sempal. Yang pertama. Yang kedua, kain percah ini nanti bisa mengikat ramuan Ki Mohan yang untuk mengendalikan lalat buah. Manakala nanti kalau kita menyepri jeruk, ini yang di dalam-dalam kain-kain penrekingnya cabang-cabang ini ikut dispray ini. Dan bisa mengikat bau, dan baunya anteng di kain ini. Jadi lalat buah nggak seneng, kena bau itu nggak seneng. Ya. Nah, ini kalaupun kain percah misalkan, waduh sulit Ki, apa yang enggak pakai pakaian yang enggak digunakan itu bisa digunting, digunakan bisa. Ya wis sarunge bae ngono lho Le, Nduk, ya.
sarunge mbahe sing ora kanggo kuwi lho. Ya. Ngono. Contohnya kayak kimuhan ini. Ini kan bekas sarung ini. Ya Mas Gede ya. Nah, ini sarungnya mbahe yang tidak dipakai. Nah, begini. Tentunya masih kuat ini. 2-3 tahun belum apa-apa ini. Lah kalau bambu 2 tahun sudah apa Mas Gede? Ganti. Sudah ganti. Sudah busuk. Kalau ini 3 tahun masih belum apa-apa. Cabang yang miringnya kira-kira 30%. Miringnya di tracking pakai ini. Ini Mas Gede. Nalinya ingat, ini nalinya. Ini nalinya ya. 1, jari kita dimasukkan begini, ya. Ada ruang. Ada ruang. Gini, set. Nah, jadi begini hasilnya. Tolong di-shot. Begini hasilnya ya, longgar begini ya. Kita butuhnya narik cabang yang sana, Mas Gede. Seberapa tarikannya? Hanya sedikit Mas Gede. Nanti bila ada hujan angin, harapannya aman. Tolong di-shot gini. Cuman segini tak loh. Lah ini loh begini. Juga kita perlu hati-hati karena juga bagian ada duri masih ada duri ini Mas Gede. Nah ini nanti keuntungannya ada 2. Yang satu, yang keuntungan pertama bisa mengamankan manakala hujannya itu disertai angin. Karena kalau sudah membawa buah full kayak begini, khawatirnya nanti sempal. Ya. Kedua, kalau kita mengamankan buah-buah kayak begini, Mas Gede tolong bisa dekat. Buah-buah begini memutar karena sudah ada buah, ya. Lah, kain percah yang di dalam ini harus ikut kita spray supaya mengikat bau, supaya mengikat ramuan kimuhan yang sudah kimuhan ramu itu. Ini lagi sudut miringnya yang 30 mana ini ya? Ya. Oke. Amankan. Ini nih pertanyaan di pramuka harus segera kita jawab begini Mas. Harus kita prioritaskan bagi pemula-pemula itu, kalaupun ada pertanyaan baik yang di video YouTube, baik yang di kanalnya Mas Gede harus cepat lapor pada kimuhan. Kalau yang bertanya itu adik-adik kita dari Saka, dari kepramukaan. Karena di sini sudutnya sudah tidak ada yang 30, berarti kita trackingnya di dalam, di cabang yang dalam, yang tegak ini aja kita amankan di sini. Ini ya, tolong sebelumnya setelah juga saya tarik seberapa. Nah, cuma sedikit itu, cuma 5% aja. Nanti ramuan kimuhan itu yang ada campuran terasi itu Mas Gede, Ya. kalau kain percah ini ikut di spray, baunya lama sekali hilangnya Mas. Itu kadang ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 itu kain nalinya itu Mas, enggak semua cabang. Hanya kita lihat yang sudut kemiringannya miring kira-kira 30 derajat begini, kita tracking sedikit. Nah gini aja, enggak sampai gini, enggak, nanti kan buah berdempetan di atasnya. Ikuti lagi semua. Buahnya full begini Budi. Setiap sudut memutar ada buah. Nah ini ada lagi cabang yang miringnya 30, tolong disegaris itu aja, kan kelihatan ini ya, miring begini.
Ya. Iya. Kita amankan pakai kain ini. Kalau nyari kain barangkali jauh dari industri yang jahitnya itu Mas. Iya. Dari konveksi atau dari apa itu. Nah, berarti kain-kain yang sudah tidak dipakai, sarung-sarung yang sudah tidak dipakai bisa digunakan. Nah, atau bekas sarungnya bae bisa juga digunakan ya. Sarungnya bae yang tidak digunakan bisa diiris. Tapi izin dulu sama Mbak ya, Mbah. Sarungnya izin tak buat untuk neraking jeruk, Mbah. Nah, tolong dilihat. Iya. Sudah cukup. Aman. Kita tidak perlu lagi penyangga. Supaya kebun kita tidak ruwet. Ya, tidak ruwet. Lah kalau banyak penyangga, waduh, mau sampai gendong seperti ini, waduh, yang kesuwi ini, bingung. Nah, lah kalau di kebun Kimohan, ya enak. Nah, ruangnya itu loh enak. Tidak ruwet kita. Nih lagi ada segini, satu ini. Dari sini. Lihat buahnya, seperti shot buahnya memutar sampai di belakang Kimohan, pelan-pelan saja dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, memutar semuanya. Lihat, ada enggak yang kecirit? Kecirit itu berarti buahnya ngeblok-ngeblok. Apakah ada jeruknya Kimohan yang kecirit? Enggak ada. Ini yang paling bawah nih di tangan Kimohan, so dekat, cabang kecil ini, ya itu. Iya. Nggak ada yang kecirit. Terus trackingnya seberapa? Lihat, hanya segini. Ini ya, netralnya ini ya, Iya. itu ya netral ya. Sekarang saya tarik ya, Iya. tolong diperlihatkan ya. 1, 2, 3, sak begini, sudah. Dulu. Berarti kan hanya ditarik 5% ya? Enggak sampai. Enggak sampai 5%. Kita cari lagi. Mana? Kita memang harus sabar pada adik-adik kita, karena saat ini sudah banyak sekali yang menirukan. Jadi kita harus konsisten untuk menjawab dan mengasihkan contoh Mas Kurdi. Jangan sampai ada pertanyaan Mas Kurdi tidak dihiraukan, itu jangan. Harus diprioritaskan untuk segera dijawab. Takut saya yang bertanya itu sudah sudah punya pohon jeruknya itu loh, Iya. Mas. Mau dicontoh itu loh. Khawatir saya kan itu. Makanya juga harus Mas Kurdi setiap ada pertanyaan dari Saka, saya mohon untuk kalau dengan bahasa Kimohan digatekke ya. Sudah kayak itu. Oh, berarti cak sarung ngembahi ya kena toh ki. Alah, kena le. Ngopo kan iwuh-iwuh nek sarung bekas ngene iki wis. Alah, dinggo iki wis. Malah meneri iki, mambu dungone mbae sarung kaya ngene. Krek ke anu roh Yulianta diguyu lho Mas Gede iki. Yul iki sarunge mbae iki lho, digawe nreking jeruk kaya ngene lho, Cah. Lah. Lihat, diperlihatkan. Ini antisipasi untuk hujan angin. Sebenarnya kalau buahnya ini dalam keadaan musim kemarau, Mas Kurdi,
kita tidak perlu di tracking tidak perlu, sudah kuat sudah untuk dahan batang rantingnya sudah kuat menopang buahnya itu. Kan ini kan takutnya Ki Mohan nanti hujan campur angin itu loh. Ini lagi, Mas. Sudah lihat satu sini, ini miring. Iya. Nah, perlu diamankan ini satu. Dari mana? Di sini. Lalunya. Nah, daripada pakai penyangga bambu, lah kita beli bambu mahal loh. Bambu itu. Bambu satu 15.000. 15.000 daripada buat beli bambu buat beli nasi goreng aja, Mas. Tolong diperlihatkan tak tariknya ya. Seberapa? 1, 2, 3. Cuman segini. Iya. Ya. Harus jelas loh ini. Nah, ini berarti masalah kain pecah. Harusnya jelas, jangan sampai adik-adik Saka mempertanyakan kembali. Sudah 2 kali loh ini. Nanti kalau diulang-ulang terus video yang sama diulang kayak begini, apa? Copyright. Iya. Nggak boleh sama YouTube itu. Wah, Pak Mohan pembahasannya sama itu. Wah, copyright. Dolarnya Mas Kudi nanti dolarnya dolar kuning, dolar merah. Kasihan Mas Kudi nggak dapat bayaran dari YouTube, ya. Ini harus jelas nih masalah kain. Nah, ikuti. Lagi Mohan kok ngerti copyright? Nggak ngono kok takone. Waduh. Enggak ada. Sebelah sana Mas Kudi. Ya. Oke, diperlihatkan sekali lagi ini buahnya dari atas ke bawah, pelan aja Mas Kurdi, memutar ya. Oke, terus ke bawah. Kiranya ada enggak yang kecerit jeruknya Ki Mohan? Kalau jeruknya Ki Mohan ada yang kecerit buahnya, silahkan dibully rame-rame kanalnya Mas Kurdi. Gua lagi Mohan ngomong tok, pinter gedabrus kan bukti nih. Nah, bilang gitu ya. Gas ini yang terakhir kali masalah kain bercah ini ya, jangan sampai nanti ada pertanyaan lagi Ki, tolong direview bikin kain bercah lagi untuk tracking-trackingnya bagaimana, itu jangan, karena sudah 2 kali ini dengan kegiatan yang sama itu loh. Nanti kasihan Mas Kurdi saya. Barangkali nanti kalaupun ada undang-undang dari YouTube sana, dari kanal YouTube, tidak boleh, itu namanya copyright itu. Lah nanti kasihan Mas Kurdi dolarnya menjadi kuning ataupun merah. Kalau kuning mending Mas Kurdi nggak dapat bayaran untuk satu video ini. Lah kalau merah Mas Kurdi nanti dicoret dari YouTube dan akhirnya sudah tidak bisa berkelanjutan untuk Ki Mohan membuat video itu, gitu ya adik-adikku. Mudah-mudahan penjelasan Ki Mohan ini bisa diterima saja adikku yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, demikian saja untuk yang terakhir kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum. Santi, 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 Aum.